Ya, Betul, itu Pak. didapat dari mana? Dari jamaah? Dari jamaah di seluruh dunia, Pak. Oh, seluruh dunia? Ya, hari ini tadi datang perwakilan dari New York. Tadi ke sini juga ngirim donasi dari Surabaya, dari New York, dari Hong Kong, Korea, Taiwan, mensupport acara ini, Pak. Gitu. Oke. Mensupport acara, maksudnya mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif T9, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ada informasi menarik ya dari sesi sidang Suginur dan Bang Bantri, di mana pada saat Suginur diperiksa oleh hakim ya, ada hal yang kemudian membuat kita bisa kaget ya menyimak ya pernyataan-pernyataan daripada Suginur ya ketika beliau ditanya oleh hakim terkait dengan aliran dana ya, dan ternyata bahwa Suginur ini mendapat sokongan dana dari berbagai daerah termasuk dari New York. Wah, tentu timbul pertanyaan bagi kita semua, ini dana dari siapa, ini dana dari mana dan untuk apa? Kenapa kemudian Suginur ini di saat dia sedang ya dalam polemik kasus mubahalah ijazah palsu itu mendapat sokongan dana ya? Ini tentu mengundang pertanyaan bagi kita semua, dan inilah yang kemudian digali oleh hakim. Hakim nampaknya kemudian menjadi terfokus untuk kemudian mengungkap ya aliran dana ini dari mana, kemudian apa motivasi ya dana itu kemudian mengalir ketika Suginur dalam proses-proses menghadapi ya masalah hukum ini. Ini yang kemudian mengundang pertanyaan bagi kita semua. Apakah karena mereka itu adalah simpatisan Suginur, ataukah ada ya maksud-maksud lain di balik itu semua? Dan inilah yang kemudian betul-betul diungkap, ditelusuri oleh hakim ini. Untuk lebih jelasnya kita akan coba simak bagaimana hakim kemudian mengungkap ya aliran dana ya terhadap Suginur. Mari kita simak sama-sama. Tetap dijalankan sampai sekarang, tidak berhenti. Kalau itu kan selalu jalan terus ya. Ya. Meskipun orangnya nggak di sini, tapi aliran dananya tetap jalan ya. Betul, Itu Pak. Didapat dari mana? Dari jamaah? Dari jamaah di seluruh dunia, Pak. Oh, seluruh dunia? Ya, hari ini tadi datang perwakilan dari New York. Tadi ke sini juga ngirim donasi dari Surabaya, dari New York, dari Hong Kong, Korea, Taiwan, mensupport acara ini, Pak. Oh, gitu. Oke. Mensupport acara, maksudnya mensupport Mensupport perjuangan saya. Jadi mensupport perjuangan. Jadi mereka berpikir saya ini sekarang sedang melawan satu kedoliman. Jadi bahasa mereka, saya mensupport kebenaran Gus Nur ya. Gus Nur terus berjuang melawan kebatilan. Nah, bahasa mereka begitu, sehingga ada yang kesini bawa makanan, bawa uang. Bahkan tadi dari New York sekitar 18.700.000 tadi bawa uang untuk perjuangan Gus Nur selama di rutan. Nah, kebetulan kita di rutan sekarang juga, ini ada Pak polisi nonton. Pertama saya masuk, nggak ada sholat subuh berjamaah. Pertama saya masuk, temboknya kotor, penuh dengan darah-darah nyamuk. Pertama saya masuk, napinya hanya merokok, gerombol, sampah berserak di mana-mana karena tidak ada sampah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ini mungkin Allah memasukkan saya ke sana, sehingga tembok luar dalam saya cat semua. Kemudian tempat sampah saya belikan yang standar, yang bagus. Install sholat berjamaah saya terapkan di sana. Saya gaji ustadz yang ngajar ngaji. Ada napi yang bisa ngaji, ajar ngaji, saya gaji nanti. Nah, sekarang ada sholat subuh berjamaah, ada perpustakaan juga kita siapkan. Intinya ini hal positif yang saya lakukan selama di rutan Makobrimob Surakarta sini. Ya, begitu situasi yang nampak ya ketika kemudian hakim mencoba ya menggali informasi daripada Suginur terkait dengan aliran dana tersebut, termasuk dari ya New York ya. Tentu mengundang pertanyaan bagi kita semua ya, kenapa bisa ya mereka kemudian ini terlibat ya memberikan sokongan dana. Apa maksud dibalik itu semua, dan siapa mereka ini? Suginur memang dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa dia itu sering berkunjung ke Hong Kong, ke Taiwan, Korea dan sebagainya. Dan kali ini menurutnya dia pun itu mendapat dukungan ya dari
Hong Kong, Taiwan, Korea, dan bahkan New York ya. Bahkan dia menyebut angka tadi ya kurang lebih 18 juta ya, sekian-sekian. Nah, hal yang kemudian menarik adalah bahwa menurutnya itu adalah ya memberikan dukungan, sokongan dana kepada Gus Nur sebagai ya dana perjuangan. Nah, ini yang kemudian tentu mengundang pertanyaan bagi kita semua. Gus Nur menganggapnya bahwa katanya dia mendapat sokongan dana ini karena sedang berjuang ya untuk kemudian mencari keadilan atau memperjuangkan keadilan ya. Dan dana itu ya untuk membiayai upaya-upaya ya dari proses hukum yang sedang dijalani oleh Sugi Nur ya, dan upaya untuk mencari keadilan. Sugi Nur juga menyampaikan di depan hakim bahwa selama dalam penahanan banyak ya proses-proses perubahan yang dia lakukan, termasuk di dalam rutan, seperti katanya mencat ya tembok daripada rutan ya, kemudian dia membuat pengajian di dalam, mengajari ngaji para napi, bahkan dia menggaji katanya orang yang siap mengajar ya para napi di rutan itu. Demikian juga salat berjamaah itu kemudian diinisiasi oleh Sugi Nur, dan menurutnya bahwa ini menjadi hal positif yang dilakukan oleh Sugi Nur selama dalam rumah tahanan. Dia juga membuat perpustakaan mini ya. Tentu ya kita mendukung itu semua ya, karena itu adalah bahagian daripada yang mengajak umat kepada kebaikan ya, khususnya ya umat Islam dan tentu mereka yang selama ini menjadi narapidana. Tetapi terkait dengan aliran dana ini betul-betul menjadi hal yang mengundang ya, sekali lagi pertanyaan bagi kita semua, dan nampak memang bahwa hakim itu betul-betul serius, dia fokus ya, menanyakan kepada Sugi Nur ya. Kenapa? Karena yang namanya aliran dana itu artinya ada sebuah ya dukungan penuh. Kalau Sugi Nur dimaksudkan ya didukung karena mencari keadilan, tentu hal itu biasa-biasa saja. Tetapi kalau diberikan dukungan karena selama ini Sugi Nur dianggap beroposisi dengan rezim, wah tentu ini kemudian menjadi hal yang tidak sederhana yang kita bayangkan. Karena seolah-olah bahwa ada pendanaan untuk kemudian mereka-mereka yang selalu beroposisi dengan pemerintah. Kalau sekedar kemudian memberikan dukungan ya biaya makan para pendukung itu hal biasa lah ya, itu lumrah dan itu sering terjadi. Memberikan dukungan untuk membangun pesantren ya, sebagaimana kita tahu bahwa Sugi Nur selama ini kan juga memang betul melakukan gerakan sosial seperti membangun pesantren dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada sokongan dana ya tentu itu biasa-biasa saja. Tetapi sekali lagi jika itu karena mereka memberi sokongan kepada Sugi Nur karena Sugi Nur ini adalah oposisi ya, mengambil peran oposisi dengan rezim Jokowi hari ini, wah tentu penting untuk kemudian diwaspadai ya, karena ya kita tahu bahwa ya kelompok-kelompok yang selama ini beroposisi dengan pemerintah ya memang tidak pernah berhenti bagaimana membangun terus opininya untuk melemahkan rezim ini ya, bagaimana menjatuhkan wibawa pemerintahan Jokowi di mata publik, dan tentu itu harus diwaspadai secara bersama-sama, dan hakim pun menggali itu semua hendak mengetahui apa maksud daripada aliran dana ini, dan tentu ini akan menjadi sebuah fakta-fakta yang bagi hakim untuk kemudian ya membangun keyakinannya dalam memutus perkara ini. Saya kira kita berharap bahwa akan cepat ya ada putusan yang mengakhiri ya polemik mubahalah ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.